Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari kelas ABT 3B, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi Customer Relationship Management pada ANOISOP. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan Customer Relationship Management atau biasa yang disebut disingkat CRM, yaitu strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, fokus utama strategi ini yaitu pengembangan kepuasan pelanggan. Di antaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi biaya manajemen pelanggan. Kemudian, apa sih tujuan dan manfaat dari CRM itu sendiri? Menurut Kalakota dan Robinson, tujuan Customer Relationship Management atau CRM yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Nah, hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling. Dan pada saat yang sama, meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Yang kedua, menggunakan informasi dan yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Nah, dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Nah, yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Selanjutnya, fase Customer Relationship Management. Menurut O'Brien dan Maracas, terdapat 3 fase dalam CRM. Yang pertama yaitu Acquire. Fase ini berupa penawaran produk yang beragam yang sudah disesuaikan terhadap kebutuhan pelanggan. Itu kegiatan menawarkan produk berdasarkan pengalaman dari pelanggan dan memberikan pelayanan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, yang kedua, Enhance, yaitu merupakan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan penjualan terhadap setiap pelanggan. Nah, yang ketiga, fase ini merupakan kegiatan yang membangun pengetahuan terhadap pelanggan dan memberikan penawaran produk kepada pelanggan sesuai dengan pelanggan. Nah, selanjutnya implementasi Customer Relationship Management yang ada pada bisnis online ANOISOP. Nah, yang pertama kita akan membahas dari sejarah ANOISOP sendiri, yaitu bisnis online yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Bisnis ini bermula dengan menggunakan Facebook sebagai media usahanya pada tahun 2010. Nah, ANOISOP pada saat itu hanya menjual beauty tools seperti untuk perawatan tubuh, wajah, dan rambut. Nah, kemudian pada tahun 2017, ANOISOP menjalankan usahanya pada beberapa marketplace di Indonesia seperti contohnya Tokopedia, Lazada, dan Shopee. ANOISOP juga memiliki website resmi sendiri yaitu www.anoisop.com yang telah dijalankan sejak tahun 2012. Kemudian struktur badan usaha dari ANOISOP sendiri yaitu perseorangan yang dijalankan oleh pemiliknya sendiri dengan 4 orang karyawan. Nah, struktur badan usahanya yaitu pemilik, akuntan, penjaga gudang, dan admin. Kemudian bagaimana sih media promosi dan media penjualan dari ANOISOP sendiri? Nah, terdapat 4 marketplace yang telah lama digunakan seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Shopee. Ditambah dengan website pribadi. Semua marketplace ini menjual barang yang sama. Nah, sampai saat ini Lazada merupakan marketplace dengan penjualan terbesar bagi ANOISOP. Selanjutnya, apa saja sih kategori produk yang dijual ANOISOP? Nah, terdapat 9 kategori produk dari ANOISOP yaitu aksesoris, nail art, beauty tools for hair, face, body, make up, tradisional, generasi 90-an, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendapatan dari ANOISOP? Nah, ANOISOP sendiri menawarkan produknya pada berbagai marketplace seperti Tokopedia, Lazada, website, dan lain sebagainya.
Secara umum, proses penjualan pada tiap marketplace tersebut cenderung sama, yaitu dari melakukan order, pembayaran, penerimaan order oleh penjual, kemudian pengiriman barang dan penerimaan barang oleh pembeli, dan konfirmasi penerimaan oleh pembeli. Lalu strategi apa saja yang digunakan untuk meningkatkan loyalitas? Nah, strategi yang digunakan oleh Anuishop dalam meningkatkan loyalitas pembeli yaitu yang pertama, menjual produk yang jarang dijual di pasaran sehingga tidak terlalu banyak pesaing. Nah, yang kedua adalah terus mengupdate barang baru seperti model aksesoris baru maupun barang-barang kecantikan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu memasuki banyak marketplace karena program promosi tiap marketplace kan berbeda-beda dan juga pada waktu yang tidak selalu sama. Sehingga dengan begitu Anuishop tetap pada terus berjalan. Nah, kemudian strategi CRM dari Anuishop yaitu produk konsep, yaitu memberikan produk terbaik dengan harga terbaik. Yang kedua yaitu marketing konsep, yaitu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Selanjutnya yaitu aktivitas operasional CRM dari Anuishop. Anuishop dapat menggunakan infrastruktur CRM seperti informasi, terdiri atas data pembeli serta produk yang menjadi kesukaan pembeli. Yang kedua yaitu proses, merupakan seluruh kegiatan dari dalam CRM. Kegiatan tersebut antaranya mengupdate data produk, pembeli, dan penjualan. Selain itu juga melakukan hubungan pelanggan seperti memberikan informasi terkait produk kepada pelanggan melalui email ataupun nomor telepon. Nah, yang ketiga yaitu teknologi, yaitu perangkat yang digunakan dalam CRM. Nah, Anuishop dapat menggunakan Google AdWords dalam pengiklanan, sedangkan untuk menyimpan dan mengolah data menggunakan Microsoft Access 2010. Nah, yang terakhir yaitu pelaku, yaitu yang menjadi subjek dalam melakukan CRM. Untuk kegiatan update data dapat dilakukan oleh admin dengan menggunakan Microsoft Access 2010 dan yang membuat keputusan berdasarkan data tersebut yaitu si pemiliknya. Kemudian aktivitas analytical CRM, yaitu yang berguna dalam pembuatan strategi dalam menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi dibuat berdasarkan informasi yang telah diolah menjadi data. Data tersebut berupa data penjualan tiap produk, penjualan tiap pembeli, dan data penjualan tiap marketplace yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Selanjutnya yaitu perancangan berdasarkan 3 fase CRM. Nah, yang pertama fase acquire, yaitu penggunaan Google AdWords. Anuishop dapat menggunakan Google AdWords untuk menampilkan halaman tokonya di halaman depan Google. Nah, kata kunci yang dapat digunakan seperti anting magnet atau anting pria yang menjadi produk terlaris dari Anuishop. Kemudian pemanfaatan media sosial. Pemilik dapat mengunggah promosi-promosi yang berkaitan dengan semua marketplace, tidak hanya Tokopedia, namun juga Lazada, Bukalapak, Shopee, dan website. Khusus untuk website, promosi yang diberikan kepada pembeli yang membeli sejumlah minimal 10 barang. Barang boleh dari jenis produk yang berbeda-beda, dapat memperoleh diskon 15%. Kemudian pemberian diskon dapat dilakukan dengan mengatur sistem yang ada di website. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan reputasi toko. Anuishop sendiri harus meningkatkan penjualan di Lazada agar kembali menjadi penjual VIP. Dengan bantuan Microsoft Access, pemilik dapat melihat laporan penjualan tiap marketplace sebagai penyedia informasi apakah penjualan sudah memenuhi syarat VIP dari Lazada ataukah tidak. Nah, selanjutnya penyediaan informasi. Informasi yang perlu diberikan terkait produk tidak hanya dari keterangan produk, namun juga dari foto produk. Pemberian watermark logo Anuishop pada foto produk juga perlu meyakinkan pembeli bahwa foto produk yang asli. Untuk website, pemilik dapat memberikan nilai tambah dengan memberikan video tutorial penggunaan dari produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama dengan sesama online shop. Nah, seperti pemasangan banner atau website online shop dapat membantu kedua belah pihak toko untuk mempromosikan websitenya.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fase enhance. Yang pertama itu pencatatan persediaan. Seperti pembuatan database menggunakan Microsoft Access 2010 dilakukan untuk mempermudah menyimpan dan menelusuri berbagai macam transaksi dan kebutuhan lainnya. Dalam mempermudah proses update persediaan, dibuat form untuk mendapatkan jenis produk baru atau menghilangkan jenis produk yang lama. Nah, hasil input di form akan langsung mengubah tabel persediaan secara otomatis. Selanjutnya yaitu promosi. Nah, untuk meningkatkan jumlah pembeli di website, pemilik dapat memberikan promosi. Promosi tersebut bisa berupa potongan harga atau pemberian hadiah apabila melakukan pemesanan melalui website. Selain itu juga pemberian diskon 15% untuk pembelian minimal 15% yang hanya dapat dibeli melalui website. Selanjutnya yaitu program reseller. Keuntungan menjadi reseller bila bertransaksi menggunakan website yaitu dapat memperoleh diskon 15% dengan syarat pembelian pertama adalah 10 barang dan langsung mendapatkan diskon 15%. Untuk pembelian-pembelian selanjutnya tidak harus 10 barang lagi, tapi boleh kurang dan tetap akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Selanjutnya yaitu penanganan komplain. Pada umumnya, komplain dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau pengiriman kembali barang. Namun, komplain juga dapat diatasi dengan cara yang mampu menarik pembeli melakukan pembelian kembali, yaitu seperti dengan cara penawaran diskon atau hadiah untuk pembelian berikutnya. Yang ketiga yaitu fase retain. Nah, pada tahap ini bisnis baru bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan hanya keinginan pasar. Nah, untuk mengetahuinya, pemilik dapat menggunakan Microsoft Access 2010 untuk mendapatkan laporan mengenai konsumen dan penjualan. Dapat terlihat produk apa yang paling disukai oleh pelanggan, di marketplace apa, dan di kota apa. Nah, pemilik dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan penawaran khusus untuk para pelanggannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.